Oke, Bapak, Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Jen. Jadi, seperti biasa kita bahas kembali indeks kita hari ini seperti apa, maupun menu buy close hari ini saya berikan ya di grup umum maupun di grup umum saya berikan menu buy close, akan saya berikan plannya seperti apa dan mungkin serta saham yang saya berikan di grup maka saya kasih screenshot serta saham-saham yang di request ya teman-teman grup saya di grup umum ya. Oke, kita bahas indeks kita dulu. Ya, indeks kita masih ini sih, ya warning lah, masih warning kuning sih. Tapi secara tren dia sudah mulai kurang oke ya, arahnya sudah mulai turun ya. Perlahan turun sudah indeks kita. Dan dia harus kuat di atas 7.000. Kalau dia kuat lagi naik lagi 7.000, kemungkinan dia akan mantul lagi ke 7020, 7080-an. Posisinya lagi kurang oke ya. Sudah mulai terlihat dia mulai agak downtrend, tapi ada mungkin masih bisa mantul naik lagi ya. Ya kalau dibilang uptrend sekarang udah nggak bisa disebut uptrend lagi karena arahnya sudah mulai menukik turun ya untuk ini kita, tapi ya kalau dibilang downtrend banget sekarang belum terkonfirmasi kalau dia akan downtrend, tapi sudah mulai menukik turun ya. Jadi ya lampu kuning lah, dari minggu kemarin sudah saya infokan bahwa ini kita di jalur lampu kuning, hati-hati ya, intinya begitu. Tapi kalau kita scalpingan trading harian mah kita jarang lihat indeks kita ya, kita tradingnya di saham, kita pilih saham yang lagi kencang kita masuk. Kalau cuannya puji Tuhan, kalau misalnya harus terkena stop loss ya kita buang, itu aja. Yang penting kan lebih banyak cuannya ya, puji Tuhan. Oke, saya bahas dulu ya, sebelum saya bahas menu backclose saya hari ini, saya bahas dulu saham-saham yang saya berikan. Ya, hari ini saya hanya berikan satu saham, lalu saya berikan kemarin menu swing ya, SDMU. Ini sudah dari kapan hari saya berikan ya, udah agak lama, tapi ya hari ini jalan. Kita sudah cuan di atas 10 sampai 12 persenan. Kita beli di sini ya. Mungkin teman-teman ada yang memang ada yang terbuang di SL-nya kemarin-kemarin, tapi ya saya bilang SDMU masih oke ya, masih ada potensi kembali ke target ya. Ya kalau Anda sabar saja, sekarang sudah kena target TP satunya ke 86 tadi, 85 kalau salah. Ya Anda beli 7478, Anda sudah cuan di atas 12%. Ya, posisi sekarang STMU baru mulai uptrend, jadi ada potensi dia kembali naik ke target selanjutnya. Ya, nanti teman-teman yang sudah cuan ya ikut rekom saya ya, silakan Anda kawal. Kalau memang kalian sudah TP ya nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman semuanya sudah cuan di STMU-nya karena kemarin saya suruh swing ya. Ya lumayan panjang di atas, kemarin di atas 2 bulan kalau salah infonya beli. Oke, hari ini ya, menu scalping hari ini saya berikan call pagi hari jam 9.02 ya. Saya infokan buy di 466, 474. Semua area buy ini dapat ya, karena sempat turun di bawah harga beli, bahkan sampai hampir menyentuh SL tapi mantul lagi ya. Teman-teman pasti nggak ada yang SL, ya, karena saya belum infokan untuk SL. Ya kita lihat hari ini target capai nggak ya. Ini kan tadi pagi. Hari ini tadi pagi ya belum jalan, sesi satu itu nggak jalan, belum jalan sama sekali ya, belum jalan sama sekali. Anggap saya teman-teman average belinya di 470 ya. Kita lihat call-nya hari ini naik nggak, karena dia jalan di sesi dua. Pasti cuan lah kalau teman-teman beli, karena saya infokan beli tadi pagi, bukan bukan sesi akhir, tapi tadi pagi sudah kita ambil. Call-nya belum jalan sesi satunya ya, sesi duanya jalan. Kita coba lihat sebentar ya, lagi loading call-nya. Kita ukur saja, fair saja ya, 470 kan naik tuh ya, 470 rata-rata teman-teman. Ntar saya ukur dulu. Naik sampai hampir 400 ya, sudah cuan di atas 5%. Dia naik sampai 496 ya, teman-teman sudah cuan di atas 5% ya. 490 saja lah teman-teman jualan, anggap saya 490, Anda sudah cuan di atas 4% ya. 490 ke atas Anda sudah cuan di kisaran 4 sampai 5%. Harusnya jualan karena TP2 saya saja sudah kena ya. Teman-teman sudah cuan di atas 5% dan teman-teman sudah cuan ya. Untuk call-nya itu kan scalpingan ya. Beli sesi satu, sesi dua kita sudah cuan di atas 3 sampai 5% untuk call-nya. Puji Tuhan ya. Untuk call-nya kita sudah cuan, kita beres. Lalu ya itu saja, saya memberikan hari ini satu saja rekom ya. Tadi pagi jual sesi satu dan buy close. Buy close hari ini saya berikan kios ya di 510 ya. Saya juga berikan di grup umum closing di 505 ya. Nggak apa-apa ya. Teman-teman di grup umum juga saya infokan ambil lagi lah, nggak apa-apa. Ini kan masih oke sebenarnya, masih di closing 505 ya. 505
Ada potensi naik ya. Ada potensi naik kalau saya lihat kiosnya karena dia lagi di persimpangan mantul, mantul dia support uptrend, support kuat di 490, jadi ada potensi naik ya. Minimal kalau saya lihat bisa ke 520 sampai 535, yaitu resist kuat 535 ya. Jadi kalau teman-teman jualan ya jualan saja di 520 sampai 535 itu TP pertama. Kalau bisa break 535 lanjut tuh ke 540 sampai 580-an ya. Jadi kalau teman-teman plannya begini, kalau misal turun nih bisa ambil lagi, masuk lagi di ini kan masih range buy pertama ya. Range buy pertama saya infokan di 490 maksimal 510. Tapi kalau sampai turun lagi bisa tambah muatan di 480-an ya, 476 sampai 482, SL-nya di bawah 470 ya. Untuk kiosnya seperti itu plannya. Semoga sih besok langsung naik ya. Kelihatan dia akan naik sih. Kalau saya lihat ya semoga seperti itu untuk kiosnya ya. Oke, langsung saja bahas saham-saham yang di request teman-teman. Pertama OBMD ya. OBMD, hati-hati ya, sudah mulai menurun ke bawah. Batasi saja risiko kalau teman-teman ada barang di bawah 370. Kalau dia break di bawah 370, dia akan turun ke 350, 340-an. Tapi kalau masih mantul ya mungkin ada potensi ke 390 sampai 420. Posisinya sudah di persimpangan bawah ya, tapi belum downtrend ya. Selama 370-nya kuat belum downtrend. Lanjut ke SBMA. Lah SBMA mas mantul naik ya, mantul naik ya karena mantul dari supportnya di 250-an mantul ya, mungkin ada potensi naik lagi ya. Tes lagi ke 270 sampai 280-an lah. Ya posisinya masih di persimpangan atas kok untuk SBMA. Lanjut ke BRIS ya, supportnya di 250 240 tuh SBMA. BRIS jelek ya, lagi downtrend ya nih ya. Lagi downtrend. Ya kemungkinan bisa tes ke 1430 1420 dulu. Kalau sampai jebol dia akan tes ke 1400. Posisinya lagi downtrend ya, tes untuk BRIS. Resisten ada di 4160 maksimal 4180-an. Posisinya kurang oke untuk BRIS ya, lagi downtrend, lagi shadow di bawah. Lanjut ke kuas. Kuas lagi di persimpangan bawah ya. Hati-hati kalau sampai jebol 78 dia 78, kalau sampai jebol dia akan turun ke 76 sampai 74. Ya, dia harus bertahan di 78, kalau masih mantul dia bisa ke 81 maksimal sampai 84. Ya, posisinya lagi di persimpangan bawah untuk kuas. Batasi saja risiko di 78-nya lah ya. Dan juga SMDM. SDMM masih di persimpangan ya. Belum terlalu ramai ya. Kalau saya lihat belum terlalu ramai ya. Resisten di 4 4, kalau saya lihat nih 434 sampai 440. Support ada di 420 400 ya. Posisinya lagi di persimpangan atas ya, belum downtrend nih, masih di atas kok SMDM-nya ya. SMDM masih di atas ya, selama 420-nya kuat lah, masih oke lah. Lanjut ke Asia. Asia mencoba uptrend tapi mau confirm ya. Di kepentok lagi tuh di 190-nya, resisten support ada di 182 180. Ya, posisinya lagi di persimpangan untuk Asia. Lanjut ke Vico. Ya, super 180, 185. Resist 190, 195 lah. Untuk Asianya. Posisi lagi di persimpangan. Lanjut ke Vico. Vico lagi di atas ya. Masih di atas kok Vico-nya. Ya, masih uptrend. Apalagi bertahan di atas 240 ya. Oke. Resisten di 264 sampai 280 lah. Ya, support uptrendnya di 250, 240. Untuk Vico lanjut ke KRYA ya tadi ya, kemarin ini menu kemarin ya kita sudah cuan sih secara area buy ya, karena saya suruh buy di 8 berapa tuh, 8 8 8 284 atau 286 ya, sampai 292 closing sekarang 292 ya. Tapi tidak secara beli ya kita sudah cuan. Ya harapan saya bisa naik ya di atas 300 sampai 306. Kalau bisa beli 306 lanjut naik ya untuk area. Ya batasi saja resiko di bawah 280 ya. Posisinya belum uptrend sih untuk area, masih di persimpangan-persimpangan begitulah. Dan juga AHAB. AHAB lagi jelek ya, lagi downtrend nih. Arahnya lebih ke downtrend AHAB-nya.
Ya, kalau sampai 98 jebol ya turun lagi ke 95, 92. Ya kalau sampai 98-nya jebol kok masih kuat ya mungkin dia tes ke 102, 106 lah. Posisinya jelek ya lagi downtrend nih Ahabnya. Lanjut ke BRMS. BRMS juga lagi kurang oke ya. Kemarin naik ya wajib ya karena cuma teknik rebound. Ya belum uptrend. Ngapain dibeli ya? Kalau belum uptrend. Ya kalau sampai jebol 158 turun naik, turun lagi ya. Bisa ke 152, 150. Kalau 158-nya kuat ya mungkin mantul lagi ke 164, maksimal 170 ya. Posisinya masih di persimpangan bawah untuk BRMS belum oke. Lanjut ke Bumi. Ya, Bumi 11 12 BRMS kalau nggak salah ya. Ya sama aja tapi posisi Bumi sekarang lebih oke. Kenapa? Karena dia lagi di persimpangan atas ya. Masih di persimpangan atas jadi masih oke untuk buminya. Kenapa? Kalau selama di atas ditahan di 170, 172, bumi ada potensi untuk naik lagi. Ya apalagi masih bertahan di 174 ke atas, ada potensi naik lagi ke 180 maksimal 185 lah. Ya posisinya lagi di persimpangan atas untuk bumi. Cukup menarik ya untuk bumi. Lanjut ke Bapak. Bapak masih di persimpangan sih. Ya belum jelek sih. Apalagi sekarang terbentuk doji bawah. Ya ada potensi kembali naik nih untuk Bapak. Ya terbentuk doji bawah kemungkinan dia akan tes naik ya ke 145 maksimal ke 150 dulu ya. Kalau bisa break 150 lanjut tutup gap ke 157, 155, 157 ya. Untuk Bapak posisinya cukup oke ya selama tidak turun lebih dari 138 lah ya. Oke, karena dia doji di bawah nih. Apalagi dia masih disokong support uptrendnya ya di 140 ya masih oke. Lanjut ke Raffi. Raffi saham downtrend ya. Ya. Hati-hati saham downtrend nih. Jangan Anda beli dulu apalagi sekarang diguyur ya kemungkinan bisa turun lagi ya apalagi sampai jebol 195 ya. Kalau sampai jebol 195 itu sudah confirm downtrend ya. Kemungkinan bisa tes sampai ke 182, 185 lah. Kalau sampai jebol 195-nya. Kalau 195 masih mantul ya, ya mungkin naik lagi. Tes lagi ke 204 sampai 210-an. Ya posisi lagi jelek ya untuk Raffi. Lagi di persimpangan bawah menuju downtrend sih kalau saya lihat untuk Raffi. Dan juga Indo. Apalagi hari ini diguyur ya untuk Raffinya. Dan tidak terlalu oke kalau saya lihat ya. Nggak terlalu gimana liquid ya. Indo. Indo masih di persimpangan bawah ya. Hati-hati nih, bisa patah tren kalau sampai nggak bisa naik lagi di atas 140, dia sudah mulai patah tren ke bawah. Yaitu resisten support sekarang 130 ya. Batasi saja 130, 132 itu support support dia. Kalau sampai jebol ya sudah bisa dikatakan dia balik arah jadi downtrend tapi masih mantul. Dia harus naik di atas 140 baru oke. Kalau kepentok lagi ya kemungkinan bisa turun lagi untuk Indo. Posisinya kurang oke karena sudah di persimpangan bawah untuk Indo. Ya support 130, 132, resisten 140, maksimal 146 lah. Ya, untuk Indo. Lanjut ke Okas, posisinya kurang oke ya untuk Indo ya, karena di persimpangan bawah. Lanjut ke Okas. Okas juga sama ya, sudah mulai kurang oke. Batasnya saja, kalau saya lihat batasnya saja di 170. Kalau 170-nya jebol, hati-hati sudah mulai patah tren, bisa turun di bawah 160 sampai 155. Ya 170 kalau bisa mantul 168 170 lah kalau bisa mantul kemungkinan naik lagi tes lagi ke 180 maksimal 186 lah. Posisinya lagi di persimpangan bawah untuk Okas jadi kurang oke ya. Lebih ke arah turun daripada naik kalau saya lihat. Dan juga Dewa. Dewa juga lagi di persimpangan ya, tapi ini masih oke sebenarnya. Ya, intinya gini deh. 64 tidak boleh jebol, kalau 64 jebol sudah jelek, tapi kalau 64 yang masih ditahan masih ada potensi naik ke 69 sampai 72 ya. Jadi kuncinya 64 66 untuk Dewa. Lanjut ke Slish. Slish dia masih di persimpangan atas tapi dia harus kuat di atas 330. Maksimal tidak boleh jebol lebih dari 320. Kok 320-nya jebol, kata tren bisa jadi down trend, tapi kok masih bertahan, masih mantul 320, 330, masih ada potensi naik ke 350 sampai 380 ya. Posisinya lagi kurang oke tapi masih di atas lah. Ya selama tidak boleh jebol lebih dari 330 atau sampai 320-nya ya.
posisi saham ini gorengan ya, jadi harus Anda batasi risiko, jangan dipaksa di hold kalau memang sudah pada tren ya. Terakhir kita bahas apa ya? Kita saya lihat call sama udah itu aja sih. Ya call aja dah. Udah nggak ada lagi. Call ya tadi ya menu tadi ya. Mungkin ya kita kalau kita sih udah cuan ya. Mungkin teman-teman yang ikut saya sudah cuan di atas 5% ya. Puji Tuhan. Ya kalau memang teman-teman greedy-nya maksimal ya Anda ke hari ini diakhiri ya. Kalau Anda belajar tidak tahu bersyukur ya Anda sekarang jadi minus dalam ya. Makanya belajar trading itu yang penting satu tahu bersyukur, kedua disiplin. Kalau sudah dikasih cuan ambil. Masa cuan 5% nggak diambil kan keterlaluan. Anda mau cari cuan berapa gitu. Ya Anda masuk 10 juta dapat 500.000 loh. Siapa yang kasih? 3% aja dapat 300.000 loh. Ya itu minimal 3% pasti dapat, 5% aja dapat kok. Ya sekarang hati-hati ya sudah masuk area persiapan bawah 430 sampai jebol, apalagi sampai jebol 420 kemungkinan OTW ke 380 390 ya. Intinya sekarang kuncinya di 420 430. Tidak boleh jebol lebih dari itu. Kalau jebol ya dia turun patah tren jadi downtrend, tapi kalau masih kuat ya mungkin ada harapan naik lagi ke 450 sampai 460-an ya. Ya maksimal 470 lah. Ya oke mungkin sekian video kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati aktivitasnya, pekerjaannya, apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kesehatan jangan lupa terjaga dan jangan lupa bersyukur apapun yang kita dapatkan, apapun yang diberi kepada kita dari Tuhan, syukur saja kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.